Halo, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Srila Cinita. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian atau bakalan cerita ke kalian, ribet nggak sih kuliah di Cina itu? Terus apa aja sih persiapan yang perlu kalian siapin buat bisa kuliah di Cina? Jadi kalau kalian penasaran sama videonya, stay tune terus ya. Aku mau cerita dulu ke kalian. Aku kesini tuh, aku berangkat ke Cina itu berangkat sendiri. Aku nggak pakai agen apapun. Jadi aku tuh kayak murni semuanya tuh aku ngelakuin sendiri, nggak pakai agen. Aku dapat rekomendasi dari sekolahku dulu. Sekolahku di Malang. Dokumen apa aja yang kalian persiapin? Kalau aku waktu itu, aku tuh nyiapinnya TOEIC. TOEIC itu dulu aku ikut di sekolah. Skor kayaknya minimal tuh 400. Terus yang kedua ya paspor, visa, SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Itu dulu aku ngurus itu, 4 itu. Kayaknya sih yang penting cuma itu doang. Sama rekomendasi dari sekolah. Soalnya aku dapat rekomendasi dari sekolah. Aku nggak ikut agen apapun. Satu lagi, sebelum kalian berangkat ke sini, kalian wajib download aplikasi WeChat, Alipay, VPN. Yang penting sih ini Alipay, ini tuh buat bayar apapun itu pakai Alipay. Pakai WeChat juga bisa. WeChat itu aplikasi utama. VPN buat kalian yang anak hits, apalagi yang main-main Instagram. Zaman sekarang siapa sih yang nggak main Instagram? Kalian wajib banget download VPN dari Indonesia. Kalian cari aja deh yang nggak berbayar, yang free. Aku pakai yang free, tapi ya gitu sih agak lemot-lemot gitu. Soalnya kan ya free, namanya juga free. Sama paket data roaming. Dulu soalnya belajar dari pengalaman aku tuh dulu kesalahan, aku dulu tuh nggak apa namanya aku tuh nggak daftar paket data roaming. Soalnya aku dulu pernah tanya ke kelasku, katanya nggak usah pakai karena ada wifi. Tapi ternyata wifi-nya nggak bisa. Terus waktu aku mau menghubungi orang tua aku yang di Indonesia itu susah banget. Jadi kayak data roaming itu wajib buat kalian. VPN, WeChat, dan Alipay. Ini sih yang penting dulu. Aku perlu bawa apa aja dari Indo. Jadi kalau kalian masih tahun pertama, pastikan bingung mau bawa apa. Kayak aku dulu tuh bingung mau bawa apa. Aku sempat tanya-tanya, Kak ini tuh bawa apa aja, bajunya gimana, terus cuacanya gimana. Cuacanya kan di sini ada 4 musim. Musim gugur, musim semi, musim dingin, sama musim panas. Sekarang itu lagi musim panas dan bener-bener panas. Dan kayaknya aku dulu datang itu pas musim gugur. Ya, aku dulu datang tuh pas musim gugur. Dari musim panas ke musim gugur, dan itu cuacanya tuh panas banget. Kalian nggak ngapa-ngapain tuh, panas banget di Hoi-an sini. Jadi apa aja yang harus kalian bawa? Baju. Kalau baju itu kalian nggak usah bawa banyak. Kalian tuh kayak bawa beberapa aja, karena kalian tuh bisa beli di sini. Di sini tuh harganya jauh lebih murah dan jauh lebih stylish. Kalau kalian yang kayak pinter-pinter mau mix and match baju itu, di sini tuh bajunya bagus-bagus banget dan cocok banget buat anak muda zaman sekarang. Terus kalau mau ke musim dingin, kita perlu bawa baju tebal nggak sih? Nggak usah, kita bisa beli di sini karena di sini juga jauh lebih murah daripada di Indo. Hoodie kalian juga nggak usah bawa, kaos kalian kayak bawa dikit aja. Satu lagi, kalau misalkan kalian mau masuk di Jiangsu ini, di GFPC, kalian bawa batik atau kebaya atau baju tradisional kalian minimal 2 lah. Biasanya tuh kalau ada kegiatan itu mahasiswanya itu disuruh pakai baju tradisional. Jadi kalian bisa bawa minimal 2 apa 3 gitu buat gantian. Terus kalian juga bisa bawa makanan kayak makanan instan kayak Indomie. Indomie kan kita kan di sini kan jauh dari orang tua ya. Terus kayak pengen yang instan itu kalian bisa bawa Indomie yang banyak. Ada sih di sini juga mie kuah, tapi kalau di sini itu mie goreng susah. Dikit, banyaknya tuh mie kuah. Kalau kalian lebih suka mie goreng, kalian bisa bawa Indomie yang banyak atau mie sedap yang banyak atau sari mie yang banyak. Sebenarnya di sini juga ada sih, tapi harganya jauh lebih mahal. Lebih mahal banget. Kayak ya pokoknya mahal lah. Kalian bisa bawa. Terus kalian bawa sambal terasi tuh guys, itu kayak enak banget pakai nasi anget.
itu sari Indomie, sambal terasi, terus kayak makanan-makanan instan kayak ayam goreng instan, terus tepung, ada sih tepung di sini, tapi tepungnya kayak nggak enak sih menurutku. Lebih enak tepung kayak sajiku, itu bawa yang banyak. Pokoknya kayak bahan-bahan makanan tuh kalian bawa yang banyak aja. Buat kalian juga yang berhijab, kalian bawa hijab yang banyak dari Indo. Terus bawa apa namanya, mukena. Soalnya temanku kemarin, aku tuh dengar temanku tuh cuma bawa mukena 1. Itu kayak ya susah aja buat gantian. Tuh mukena, terus hijab, terus bawa gamis yang banyak buat kalian yang berhijab. Kalau yang serak pakai gamis, bawa gamis yang banyak gitu. Terus tapi kalian juga bisa beli di sini sih, jilbab hijab gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen bawa ya nggak apa-apa, bawa aja. Lebih baik sih bawa biar kalian nggak beli. Tapi yang baju-baju tadi nggak apa-apa sih kalian beli di sini aja. Tapi ya terserah kalian, kan aku cuma ngasih tahu. Dulu soalnya aku bawa baju tuh juga nggak terlalu banyak, terus aku belinya di sini. Soalnya di sini bajunya udah bagus-bagus gitu, udah trendy, udah hits gitu. Buat di Cinanya sendiri, kalau kayak apa namanya biaya hidup itu di sini tuh tergantung kalian. Kalian itu anaknya boros apa enggak, hemat apa enggak, itu tergantung kalian sendiri. Kalau aku di sini tuh biaya hidupnya 1 bulan itu 1 juta. Jadi kalau misalkan di RMB itu 500 yuan, 500 RMB itu udah cukup kok. Soalnya kalau di tempatku ini kan aku kuliahnya di Cina, di Huai'an, di provinsi Jiangsu. Itu lebih murah katanya kakak-kakak kelasku yang kayak kuliah di lainnya atau yang cerita-cerita gitu kan, katanya di Huai'an itu lebih murah. Kayak misalkan kok aku bisa cukup sih 500 kuai, 500 yuan kok cukup sih? Soalnya aku tuh masak sama teman aku. Jadi aku kayak tiap bulan, enggak tiap bulan sih, tiap minggu belanja sayur di pasar. Dan itu kayak sayurnya itu juga murah-murah. Kayak standar harganya tuh sama kayak di Indonesia. Kayak misalkan tahu, 1 kotak itu tuh cuma 1 kuai. Itu murah banget, itu kayak aku wajib beli tahu. Karena itu murah. Soalnya kan uangku cuma 500. Jadi sebisa mungkin stok tahu tuh yang banyak. 1 kuai itu kan kayak 2000 nggak sih? Di Indo kan juga 2000 kan? Ya, 2000. Terus kalau apa ya? Apa lagi ya? Biaya hidup udah. Terus itu biaya per tahun kakak berapa? Biaya per tahunnya berapa? Itu biaya per tahun itu tergantung jurusan kalian. Aku dulu awal itu persiapannya semuanya itu kurang lebih 20 juta. 20 juta apa 25 juta gitu. Itu sampai Huai'an, sampai bener-bener nyampe di sekolah aku. Itu 25 juta. Itu udah kayak fix semuanya udah selesai, 25 juta dari Indonesia sampai ke Huai'an. Kalau biaya sekolahnya sendiri tuh berapa? Itu aku dulu awal totalnya tuh semuanya 7.000. Tapi kita nggak pakai bed, soalnya kita pakai punya kakak kelas kita. Jadi kita cuma bayar 6.400. Terus kalau biaya kuliahnya per tahun berapa? Kalau aku kan jurusanku farmasi. Tahu sendiri kan farmasi itu mahal. Aku per tahun itu bayarnya 6.400.000. Tapi karena ada beasiswa, jadi kepotong. Jadi kayak awal dulu aku bayarnya tuh 6.400. Terus di tahun kedua itu apa namanya? Dapat beasiswa dari pemerintah Cina. Jadi kayak separuhnya itu kayak dikembaliin ke kita atau kalau enggak buat bayar di tahun berikutnya. Kepotong beasiswa itu sekitar 3.100 atau kalau di rupiahin itu 6.200-an. 6.200 itu kepotong, jadi 6.400 tadi dikurangin 3.100. Terus sisanya itu dikembaliin atau kalau enggak buat bayar tahun berikutnya. Loh kan katanya beasiswa kak, kok tetap bayar? Ya beasiswanya itu khusus buat jurusan aja, kayak buku, terus habis itu tempat tinggal, terus habis itu cek resident permit itu kita bayar sendiri. Tempat tinggalnya berapa kak? Tempat tinggalnya itu murah, itu tempat tinggalnya itu 1.200 RMB per tahun. 1.200 RMB itu sekitar 2.400.000 itu per tahun. Kalau pengen tahu dormitorynya kayak apa atau ruangannya kayak apa, aku udah pernah bikin di video sebelumnya, nanti aku taruh di sebelah sini. Itu
Kalau menurutku ya mahal-mahal murah sih, 1.200, tapi itu per tahun ya, nggak per bulan. Itu per tahun, dan itu tapi udah dapat listrik dari sekolah. Tapi listriknya tuh nggak banyak, kayak aku nggak tahu sih detail listriknya tuh dapat berapa. Itu per bulan itu dapat listrik dari sekolah, terus airnya tuh juga dapat. Yang nggak dapet itu air panas, itu kita bayar pakai kartu makan, kayak pakai kita nempelin kartu gitu. Terus nanti kalau kita pencet nyalain, nanti kayak uangnya tuh berkurang sendiri, tergantung kita pakainya berapa. Buat jurusannya di sini tuh ada apa aja? Itu jurusannya buat yang anak internasional, yang aku tahu itu food processing, terus farmasi, international trade, sama ada lagi itu manajemen bisnis kayaknya, sama financial management. Tapi kayaknya sih yang financial management ini peminatnya itu dikit, jadi yang lebih banyak itu international trade sama food processing yang peminatnya banyak. Terus buat makanannya di sini halal ada nggak? Buat yang muslim ada. Kalau di kampus kita itu ada makanan halal, itu kayak ada logonya gitu, nggak tahu tapi aku lupa logonya apa, tapi kayak udah seret, oh itu makanan halal gitu. Itu ada, di luar juga ada makanan halal, tapi ya agak susah. Dan yang terpenting menurut aku, kalian harus menyiapkan diri kalian dengan baik. Maksudnya gimana? Karena kan kita kuliah di luar negeri, nggak di sekitar Indonesia, dan pastinya jauh dari orang tua. Jadi kalian harus menyiapkan diri kalian dengan baik. Terus habis itu belajar mandiri, belajar masak juga. Aku dulu nggak bisa masak. Untungnya aku ada temen dari Indonesia yang bisa masak. Jadi aku kayak ngeliat dia masak begitu. Ya kayaknya sih segini dulu video dari aku buat persiapannya apa aja buat kuliah di Cina. Dari sebelum berangkat sampai di sini itu apa aja dan gimana udah aku jelasin di video tadi. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa nulis di kolom komentar, atau bisa DM di Instagram aku. Dan segini dulu video dari aku. Jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku, Sri Lacinita. Dan see you on my next video. Bye bye.